Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, senang sekali pada sesi ketujuh ini kita berjumpa dengan topik yang sangat penting terkait strategi pertumbuhan dan penyehatan perusahaan. Nah, teman-teman tentu masih ingat pada sesi keenam kita membahas betapa pentingnya visi dan misi serta intervensi strategis dalam sebuah korporat atau perusahaan. Nah, pada sesi ketujuh ini, kita akan melihat lebih jauh ada 9 hal penting yang akan Anda pelajari terkait makna dan jenis strategi pertumbuhan, kemudian apa saja implikasinya terhadap perusahaan dan strategi-strateginya dalam pertumbuhan perusahaan. Kemudian Anda diajak untuk melihat prasyarat dari setiap strategi pertumbuhan tersebut dan strategi pertumbuhan konservatif dibandingkan dengan strategi pertumbuhan agresif. Nah, kita akan melihat juga dari strategi itu apa saja indikator ketidaksehatan dari sebuah perusahaan. Nah, kita bisa melihat sekaligus apa sebab dari ketidaksehatan sebuah perusahaan. Nah, dengan memahami hal tersebut, kita diajak untuk melakukan langkah strategis, yaitu strategi apa yang bisa menyehatkan perusahaan kembali dan operasionalnya, kemudian apa saja strategi divestasinya. Itulah 9 hal penting yang akan kita bahas pada sesi ketujuh kali ini. Nah, kita akan mulai dari pengantar terkait pengertiannya. Teman-teman tentu tidak asing dengan kata strategi dan kata pertumbuhan, ya. Nah, strategi pertumbuhan adalah sebuah rencana yang kita rancang untuk meningkatkan ukuran, meningkatkan pendapatan, kemudian pangsa pasar kita atau market kita, kemudian keuntungan dari sebuah bisnis. Nah, strategi ini tentu diharapkan akan membantu perusahaan dalam mengatasi berbagai tantangan dan mencapai tujuan ekspansinya. Nah, ada beberapa jenis strategi pertumbuhan yang sering kita baca terkait pengembangan produk, penetrasi pasar, kemudian pengembangan pasarnya sendiri, sampai dengan diversifikasinya. Berbicara pengembangan produk, misalkan, kita bisa melihat sebuah perusahaan meluncurkan produk-produk baru untuk meningkatkan produk atau meningkatkan produk-produknya yang sudah ada, supaya bisa menjaga kelangsungan bisnisnya. Misalkan sebut saja perusahaan Apple, dia meluncurkan iPhone terbaru setiap waktu, dan dalam periode tertentu mereka menargetkan pasar-pasar mana yang akan disasar, ya. Jadi supaya dia bisa meningkatkan pangsa pasarnya, produk-produk apa yang akan dijual di sana melalui promosi seperti apa dan harganya seberapa. Contohnya Coca-Cola dengan kampanye iklannya yang sangat besar, ya. Kemudian untuk mengembangkan pasar, tentu mereka harus menyediakan produk-produk yang inovatif. Contohnya misalkan Starbucks, ya. Starbucks membuka cabang di berbagai negara dengan menyesuaikan kearifan lokalnya. Ada juga diversifikasi bagaimana sebuah organisasi memasuki bisnis baru yang berbeda dengan bisnis utamanya. Misalkan Amazon, dia mengembangkan layanan cloud computingnya dengan AWS. Nah, dari contoh-contoh tersebut kita bisa melihat ada beberapa tantangan juga, ya. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Misalkan Netflix, bagaimana awalnya adalah sebuah layanan penyewaan DVD, kemudian dia beralih ke streaming online. Nah, tentu kita bisa melihat ada masalah apa di pelanggan. Adanya penurunan permintaan untuk DVD fisik. Jadi strateginya dia melakukan diversifikasi ke layanan streaming. Nah, kita bisa melihat di sini, teman-teman, pentingnya beradaptasi dengan perubahan teknologi dan preferensi konsumen kita. Nah, apa implikasinya dari setiap strategi perubahan terhadap pertumbuhan perusahaan? Tentu kita bisa melihat dari segi pengembangan produk, tentu akan dapat meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar. Tetapi tentu di lain sisi memerlukan investasi besar dalam riset dan pengembangannya. Nah, berbicara penetrasi pasar, kita perlu meningkatkan volume penjualan kita, pangsa pasar kita, tetapi dalam sisi tertentu kita bisa melihat juga mungkin akan menimbulkan perang harga, ya. Nah, supaya pasar ini bisa terus berkembang, tentu kita harus membuka peluang baru. Kita harus diversifikasi risikonya. Nah, kita bisa melihat juga perlu pemahaman yang mendalam terkait pangsa pasar baru kita. Nah, diversifikasi ini tujuannya untuk mengurangi risiko bisnis, ya, tetapi bisa juga mengalihkan fokus dari bisnis intinya. Contohnya seperti perusahaan Apple, Apple Inc., ya, dia mengembangkan produk-produk, tapi kita bisa melihat juga persaingannya sangat ketat di pasar, ya, pasar eh, smartphone. Nah, apa yang dilakukan? Mereka meluncurkan berbagai produk inovatif.
Anda bisa melihat iPhone-nya, fitur-fiturnya setiap waktu, setiap bulan, setiap tahun itu selalu berganti ya dan terbarukan. Nah, apa implikasinya? Tentu akan meningkatkan pasar-pasar, pendapatan juga, dan juga tentunya memerlukan investasi besar dalam pengembangannya. Nah, apa persyaratan dari setiap strategi pertumbuhan tersebut? Yang pertama, kalau kita lihat dalam pengembangan produk misalkan ya, tentu kapasitas riset dan pengembangan ini kuat gitu ya. Jadi kita perlu sumber daya finansial yang juga besar. Jadi itu syaratnya. Pemahaman tentang kebutuhan pelanggannya seperti apa supaya kita bisa memasuki pasar. Karena strategi pemasarannya efektif perlu menganalisis seperti apa kompetitornya, kemudian seperti apa kemampuan produksi yang memadai, kemudian supaya dia bisa mengembangkan pasarnya. Dia harus melakukan riset ya yang komprehensif. Bagaimana lakukan adaptasi produk tersebut. Kemudian strateginya apa supaya bisa masuk ke pasar yang tepat segmennya. Diversifikasi berbicara analisis risiko yang mendalam, sumber daya yang memadai, kemampuan manajerial yang kuat. Nah, tentu ini sangat mendukung. Kita bisa melihat misalkan Starbucks, bagaimana dia mengembangkan pasarnya. Ya, apa yang terjadi? Kita bisa melihat adanya tingkat kejenuhan pasar ya di Amerika Serikat misalkan. Jadi dia melakukan ekspansi ke pasar internasional, masuk ke China, ke India. Nah, apa yang dilakukan? Tentu mereka perlu melakukan riset pasar ya, yang menyeluruh terkait adaptasi produk seperti apa, kemudian strategi memasuki pasar yang tepat itu seperti apa, momentumnya ya. Nah, kalau kita melihat terkait poin berikutnya, terkait strategi pertumbuhan konservatif, teman-teman tetap bisa membayangkan ya, strategi konservatif ini berfokus pada pertumbuhan yang perlahan namun pasti, ya. Dengan cara apa? Memanfaatkan kekuatan internalnya, ya. Contohnya bagaimana kita mengoptimalkan produk yang sudah ada, kita perkuat hubungan dengan pelanggan, gitu ya. Misalkan Johnson Johnson, bagaimana Johnson Johnson fokus pada produk kesehatan dan perawatan pribadi, yang sudah ada, kita bisa melihat masalahnya, ada resiko diversifikasi yang tinggi. Nah, strateginya apa? Optimalkan produk yang ada, perkuat hubungan dengan pelanggan. Apa lesson learn-nya? Kita bisa melihat menjaga stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan tanpa mengambil risiko besar. Nah, selain konservatif, kita bisa melihat juga ada strategi pertumbuhan yang agresif. Agresif ini artinya gencar ya, dia melibatkan penggunaan kekuatan internal dia untuk mengejar peluang sebanyak mungkin, lalu dia juga di satu sisi menghadapi ancaman dengan keberanian. Ya, contohnya dia harus melakukan ekspansi cepat ke pasar baru, meluncurkan produk-produk inovatif secara besar-besaran ya. Anda bisa melihat bagaimana produk Tesla, bagaimana strategi ekspansinya ke pasar kendaraan listrik, tapi di satu sisi mereka melihat juga tinggi biaya operasinya, ya, biaya produksinya, biaya untuk mengembangkan teknologi baru itu sangat besar, ya. Jadi dia melakukan pendekatan investasi besar dalam riset dan development, dan dia bangun pabrik-pabrik produksi yang baru. Nah, kita bisa melihat bagaimana keberhasilan dalam mendominasi pasar kendaraan listrik ini menjadi suatu hal penting ya, dengan melakukan inovasi terus-menerus. Nah, tentu kita bisa melihat apa saja indikator ketidaksehatan perusahaan. Nah, nanti Anda bisa mendalami di buku atau modul Anda. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari terkait misalkan produktivitasnya yang rendah, misalkan ya, profitnya juga rendah, keuntungannya, kemudian rasio likuiditasnya tinggi, misalkan, atau besar gitu ya, leverage-nya juga, profitabilitasnya buruk, misalkan ya. Jadi penjualan itu kalau semakin menurun tentu ya akan tidak berbanding lurus ya dengan uh, modal dan pendapatannya. Nah, pangsa besarnya juga kita lihat kalau menurun terus-menerus akan menimbulkan efek yang negatif ya terkait kasnya. Kemudian mungkin akan berpengaruh juga bila perusahaan itu meminjam uang atau ada hutang ya. Contohnya misalkan General Electric, dia kita bisa melihat ya ada penurunan penjualan, profitabilitasnya juga misalkan. Kemudian kita di satu sisi dari indikator itu bisa melihat masalahnya apa, misalkan diversifikasinya yang mungkin terlalu luas atau manajemen yang perlu diperbaiki. Nah, strateginya kita bisa melihat misalkan dia melakukan restrukturisasi ya usaha mereka, fokus pada beberapa bisnis, pada unit bisnis inti saja. Nah, teman-teman dari contoh itu kita bisa melihat ya, jadi ada beberapa sebab yang menimbulkan perusahaan itu tidak sehat ya. Kita bisa melihat mereka mungkin manajemennya yang perlu diperbaiki ya, kondisi pasarnya yang juga tidak menguntungkan, mungkin di luar prediksi juga, di luar kontrol kita, misalkan adanya COVID-19 ya,
Misalkan ada juga kurang inovasi ya, produk itu jadi tidak up to date ya. Itu ada kurang, kurang diminati, kurang bermanfaat bagi pelanggan. Kemudian masalah operasional juga, biaya efisiensi yang sangat, biaya dan pengeluarannya sangat besar ya. Jadi berhubungan efisiensinya. Ada juga berkaitan utang ya, beban utangnya sangat besar. Kita bisa melihat bagaimana misalkan perusahaan Kodak ya, bagaimana perusahaan Kodak itu eh, kita bisa melihat inovasinya seperti apa, seberapa cepat ya, apakah dia mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi. Kalau tidak, dia akan kehilangan pasarnya ke perusahaan-perusahaan yang lebih inovatif ya. Jadi apa harus dilakukan ya? Restrukturisasi bisnis itu berbasis digital ya. Nah, bagaimana usaha perusahaan supaya bisa menyehatkan kembali perusahaan itu ya? Penyihatan strategis dan operasional itu kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama, dari penyihatan strategisnya dulu. Jadi kita libatkan perusahaan besar dalam strategi perusahaan untuk mengatasi masalah mendasar. Contohnya, kita lakukan restrukturisasi bisnis atau perubahan model bisnisnya. Yang sisi lain kita lihat penyihatan operasionalnya, bagaimana fokus pada peningkatan efisiensi operasional, kurangi biaya-biaya yang tidak penting, gitu ya, tingkatkan produktivitasnya. Contohnya IBM misalkan bagaimana dia melakukan penyihatan strategis dengan beralih dari bisnis hardware ke layanan dan solusi teknologi ya. Jadi kita bisa melihat di sana ada tantangan ya, bagaimana permintaan itu terus menurun untuk produk hardware tradisionalnya. Jadi dia melakukan investasi dalam cloud computing dan AI sehingga dia bisa meningkatkan kembali efisiensi operasional melalui otomatisasi dan pengurangan biaya. Nah, yang terakhir teman-teman terkait strategi divestasi. Divestasi itu berkaitan dengan strategi penjualan atau pelepasan aset perusahaan. Untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya kerugian atau beban ya. Jadi metode divestasi ini ada meliputi, mungkin Anda pernah mendengar penjualan aset ya. Jadi kalau perusahaan itu mungkin akan liquid, dia akan menjual aset-asetnya untuk membantu mensupport biaya-biaya mereka. Atau spin off atau mungkin carve out ya. Jadi strategi-strategi ini kita bisa lihat dia bisa menjual unit bisnisnya misalkan yang tidak menguntungkan supaya beban biaya yang tidak terlalu tinggi ya. Jadi dilakukan divestasi unit bisnis ini seperti uh, perusahaan yang membuka perusahaannya tidak hanya di sebuah negara ya. Jadi kalau di negara A dia merasa tidak menguntungkan, dia akan tutup, dia akan buka negara lain yang lebih menguntungkan. Sehingga lebih profit gitu ya, dan fokus pada produk intinya. Nah, itulah teman-teman beberapa hal penting terkait strategi pertumbuhan dan penyihatan perusahaan. Silakan nanti teman-teman mengerjakan tugas Anda, tugas kedua dipastikan jangan terlambat. Kemudian tugas ketiga juga sudah bisa Anda cicil dari sekarang. Pastikan deadline-nya jangan sampai lewat. Yang pertama, yang kedua adalah pastikan file yang Anda upload atau Anda unggah adalah file jawaban untuk mata kuliah ini, bukan untuk tugas mata kuliah yang lain. Ya, jadi silakan dicek ulang apabila Anda sudah mengunggah file tersebut. Pastikan deadline diskusi Anda setiap minggu berjalan dengan baik, tidak lewat dari batas yang ditentukan. Akhirnya selamat belajar, semoga bermanfaat uh, sesi-sesi kita, dan kita akan berjumpa lagi pada sesi kita yang terakhir, sesi ke-8 minggu mendatang. Oke, semoga Anda mendapatkan pemahaman baru ya terkait strategi pertumbuhan dan penyihatan perusahaan. Selamat belajar dan terima kasih.